Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO dua narasumber kita yang akan membedah tema diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya langsung memperkenalkan keduanya. Keduanya tidak asing lagi karena sudah sering mengedukasi masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah Bapak Sugianto Petaregara, Direktur Eksekutif Lensa Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ini Pak Direktur? Alhamdulillah. Ya. Ini Jumat berkah. Jumat berkah ini ya. Dan tidak asing lagi, kembali lagi IPISO mengundang pengamat politik Islam kita yang memang selalu mendapatkan jatah khusus untuk memberikan edukasi di IPISO, Bapak Dr. Ridwan Mawalang. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Kak Kadir. Sehat? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Jumat berkah. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini kami akan membedah tema zona tengah. Siapa perwakilan calon gubernur di 2024? Di zona tengah ini rasa-rasanya zona yang paling tepat, paling menarik, karena disinilah tokoh-tokoh yang memiliki label popularitas yang kuat, akseptabilitas yang kuat, dan elektabilitas yang kuat berkumpul. Saya sebutkan satu persatu untuk dibedah oleh dua narasumber kita. Yang pertama tentu pelaksana tugas gubernur yang akan menjadi gubernur definitif dalam waktu dekat, Andi Sudirman Sulaiman. Yang kedua, Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, Bapak Taupen Pawe. Kemudian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, dan Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan Andi Iwan Darmawan Aras, dan ada nama Andi Pasar Pajalangi, Bupati Bone 2 periode saat ini, Atta Rahman, mantan Bupati Maros 2 periode, dan yang paling menarik adalah Ilham Arif Sirajuddin. Dia walaupun mantan wali kota Makassar 2 periode, namun dia berasal dari Sunda Tengah karena basis utamanya juga adalah Kabupaten Bone. Sama seperti Nurdin Halid, Andi Sudirman Sulaiman, dan Andi Pasar Pajalangi, sahabat dan sobat IPISO. Baik, untuk membedah ini, saya langsung mempersilakan Direktur Lensa Indonesia, Pak Sugianto Petaregara, untuk memulai diskusi. Pak Sugianto, kalau dilihat nama-nama yang saya sebutkan tadi, seperti apa dinamisasi yang akan terjadi di zona tengah ini? Karena tentu kalau membedah nama-nama ini membutuhkan sebuah analisis yang tajam, karena masing-masing pasti memiliki kekuatan-kekuatan yang publik dan masyarakat Sulawesi Selatan perlu ketahui dari Pak Sugianto dan tentunya Pak Dr. Ridwan Mawalang. Silakan Pak Direktur. Iya, luar biasa ini temanya di malam ini, Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wasyukurillah, sahabat IPISO yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Direktur dan Pak Doktor yang siap. Alhamdulillah bisa sama-sama lagi di tempat ini. Siap. Mengedukasi.
sebenarnya ini Pak Dokter dulu yang perlu menjelaskan ini supaya nggak menarik tuh. Tapi tidak apa-apa saya mau kasih pengantar sedikit bahwa tadi yang pertama disebut ini adalah calon incumbent. Saya anggap beliau incumbent karena nanti dia menjadi gubernur sekaligus otomatis akan maju lagi kan seperti itu. Yang pertama, incumbent punya kekuatan besar untuk kembali memimpin Sulawesi Selatan. Yang kedua, namanya incumbent, semua kekuatan dia miliki. Ya. Dan orang yang akan berpartisipasi politik, melakukan support politik, itu lebih cenderung akan bergabung untuk membackup incumbent karena dianggap ini lebih pasti seperti itu. Nah, sisa incumbent ini apakah mampu mengelola kekuatan besar itu? Karena di dalam politik juga, kalau kita terlalu kuat baru tidak mampu mengelola kekuatan, itu bisa menjadi sebuah kelemahan. Itu menjadi sebuah kelemahan. Jadi apakah beliau ini mampu memanage kekuatan besarnya dan pasti kuat. Nah, sisa tergantung manajemennya ini. Nah, kalau menjadi incumbent itu dua kekuatan, Pak. Dia bisa lakukan memanage gerbongnya sendiri dan memanage lawannya. Jadi di politik kan kalau kita punya kekuatan besar, ya memanage kawan dan lawan. Nah, itu dan saya lihat incumbent itu punya kekuatan itu. Nah, yang kedua, yang lain di zona tengah ini yang disebutkan tadi, itu semua orang-orang yang hebat semua. Saya anggap dia pemain senior semua. Ada Pak Topan Pawe. Ini saya anggap Pak Topan Pawe ini muncul sebagai ketua Golkar Sulawesi Selatan. Itu saya anggap sebagai figur yang ahli manajemen konflik. Karena fenomenal juga. Fenomenal. Karena di Golkar itu kelihatan tidak terlalu kayak kelihatan santai, tapi dia terpilih. Dan yang dia lawan di situ adalah sebenarnya yang dia lawan di situ adalah Nurdin Halid. Karena yang dia dukung Nurdin Halid itu kan Pak Hamka BKD. Dan itu jauh sebelum Musda itu sudah santer bahwa otomatis. Tapi kan tiba-tiba ada berubah. Begitu juga Supriyansa sebagai anggota DPR RI, dia juga kalah sama. Dia juga masuk sebenarnya diunggulkan pada saat itu. Iya, jadi ini Topan Pawe ini adalah figur fenomenal yang pasti dia punya agenda terselubung. Dia lebih banyak agenda terselubungnya saya lihat, dan di mata pengamat itu belum banyak memahami beliau kan begitu kan. Ya. Terus kalau siapa lagi Pak Erwin Aksa ya. Pak Erwin Aksa ini setiap momentum dia selalu disebut Pak Dir. Jadi setiap momentum Pilgub Erwin Aksa ini selalu di branding, selalu dibicarakan bahwa dia akan maju dan dia juga banyak yang dukung, tetapi selalu itu hanya cerita. Itu hanya cerita. Begitulah mungkin kalau pendekatan lebih banyak lingkaran beliau ini kan pendekatan bisnis. Itu lebih banyak pendekatan kalkulasi untung ruginya. Jadi dalam kesimpulan terakhir itu selalu mungkin kesimpulannya banyak ruginya. Begitu. Itu baru sementara di politik ini kita tidak bisa berhitung untung rugi. Kita berhitung kalau ada kesempatan bertarung ya bertarung. Ya persoalan menang kalah itu konsekuensi sama di bisnis. Itu untung rugi juga pasti kita dapatkan suasana seperti itu. Terus Pak Nurdin Halid. Pak Nurdin Halid ini adalah sebuah figur yang mumpuni juga saya kira. Dia pemain senior. Ya saya anggap dia kemarin itu gagal itu Pak Nurdin Halid. Itu sebenarnya ada personal branding beliau yang dia kan orang Bone. Tetapi karakternya sebagai orang Bone itu dia tinggalkan. Ketika dia memimpin Golkar, ya mungkin merasa sangat berkuasa ya. Dia memecat sana sini dan itu kelihatan pemimpin arogan kan begitu. Nah itu sebenarnya yang termasuk saya kan korban.
Pilgub kemarin, Betul. saya sampai dipecat, kan begitu. Nah, saya waktu itu kebetulan saya afiliasi saya di Pak Iksan, saya anggap ini adalah peluang untuk mengalahkan Pak Nurdin, sehingga itu terblok up. Jadi branding beliau ini kan orang Sulsel ini suka macak nama lempu. Nah, dia senang itu dengan suasana figur yang ya cerdas, tidak terlalu cerdas lah. Iya. Tetapi dia lemah lembut. Nah, itu dia disenangi di Sulsel dan itu ada sama Nurdin Abdullah. Iya benar. Nurdin Abdullah. Karakter itu ada pada Karakter Nurdin ada Abdullah. sama Pak Nurdin Abdullah. Nah, ini beliau ini sebenarnya karakter yang sebenarnya dia diabaikan waktu dia punya kekuasaan di situ yang dia pegang. Benar, ya. Nah, itu yang dia tidak bisa memanfaatkan. Nah, momentum ini, momentum orang kuat, momentum kepemimpinan harus dijaga dan itu susah berbalik. Nah, beliau ini kalau dia mau maju, memang masih ada kekuatan, tetapi penilaian saya, beliau sudah kehilangan momentum dan masanya sudah lewat karena beberapa indikator kekuatannya itu sudah mulai hilang seperti itu. Ya di Golkar juga tidak terlalu karena waketum itu bukan dia penentu kebijakan, ketum, toh. Iya. Nah, di Sulsel ini ada ketua saya melihat tidak ada, bukan di bawah kendalinya. Jadi Pak Topampawe ini kemarin ada ya istilahnya bukan garis lurus dari beliau kan begitu. Justru Pak Topampawe juga ada kecenderungan mau baku lawan. Seperti itu ya. Kalau dilihat dinamika saat ini, Dinamika di internal berhadapan. mereka berhadapan. ya baku lawan. Nah ini semua tadi tiga, Pak Topampawe, Erwin Aksa sama Nurdin Halid. Ini kan sama-sama Golkar. Sama-sama Golkar. Nah, saya sepakat kemarin itu pernyataan Pak Prof bahwa Golkar itu besar tapi tadi tidak bisa di manage kekuatan besar ini. Kekuatan besar ini tidak bisa di manage sehingga menjadi lemah kan seperti itu. Terus ada Andi Pasar Pajalangi. Ini juga beliau punya basis besar, belum pernah memang dia tampil di Pilgub, tetapi beliau itu pernah menjadi sejarah. Dia kalahkan incumbent di Bone dan itu ya tidak gampang itu kalahkan kekuatan incumbent di Bone itu. Dia wakil sama lah. Ya, beliau saya kira punya peluang tapi untuk skala gubernur mungkin masih berat. Tetapi untuk persiapan wakil itu sangat potensial diambil oleh yang bagian selatan dari selatan maupun dari utara. Ya, dari selatan maupun dari utara. Ini Pak Andi Pasar dan sampai hari ini Andi Pasar ini masih begitu brandingnya sederhana, merakyat dan masyarakat Bone senang sama dia. Semoga ya orang-orang seperti ini juga kita butuhkan sebenarnya. Beliau kan dia dia juga alumni Sospol di Unhas. Dia adalah ketua IKA Visipol. Ya, ini kan dari Unhas itu kan ada siklusnya juga itu. Besar pengaruhnya. Ya, besar pengaruhnya Pak. Dari kampus ini membangun kekuatan besar di politik. Kan kemarin ini selalu dari Unhas. Ada Pak Nurdin Abdullah, dari Pak Sahrul kan gitu. Jadi ada juga siapa tahu memang dia Unhas ini selalu mendesain juga pola bahwa alumni selalu jadi gubernur kan begitu. Nah, selama ini siklusnya seperti itu. Terus ada siapa? Andi Iwan Darmawan Aras ini juga apalagi figur baru yang saya kira potensi juga maju. Beliau sudah punya kekuatan partai, sudah punya power juga dan saya kira kalau Prabowo maju presiden, terus dia butuh figur
calon gubernur di Sulawesi Selatan supaya pergerakannya ada garis lurus, maka bisa saja Pak Iwan Darmawan Aras ini yang diusung, bukan Iya, bukan persoalan kalkulasi menang atau kalah dulu, Iya. bukan, tapi persoalan kerja-kerja politik yang harus bergerak. Karena saya melihat Gerindra itu selalu menjual partai dan figur. Ya, dia sudah mengambil manfaat dari menjual dua dua kekuatan, mesin partai dan ada figur seperti itu. Ada figur, betul. Nah, terus ada Pak siapa? Hatta Rahman Pak Hatta dan Rahman. Ilham Arif Sirajudin. Nah, Pak Hatta Rahman ini ya pernah juga saya baku lawan sama dia di Maros periode pertama beliau, dan saya kalah. Calon bupati saya kalah begitu. Dan beliau saya anggap fenomenal juga karena pergerakannya itu nyaris tidak terlalu kelihatan, tapi hasilnya luar biasa. Kinerjanya juga cukup berhasil. Iya, Pak Hatta ini kan punya background sebagai, pertama dia dikenal sebagai bupati berprestasi. Yang kedua beliau adalah kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah ini kan Muhammadiyah itu ada hubungan emosional. Ya, kalau ini kan kapan ada muncul kader asli itu bisa solid ke situ kan begitu. Jadi Pak Hatta ini memang dari Maros tetapi punya pengaruh besar di Sulawesi Selatan. Ya, seperti itu. Dan beberapa kabupaten itu mewakili PAN itu sudah banyak yang jadi bupati juga seperti itu. Ini ada kekuatan kedaerahan, ada kekuatan ormasnya dan ada kekuatan partai. Ini Pak Hatta, dan belum ada figur dari PAN yang muncul ini. Betul. Kan. Yang muncul. Nah, terakhir Pak Ilham Arif Sirajudin ini sementara beliau pasti bertarung untuk maju sebagai calon ketua Demokrat. Beliau pasti mau maju jadi calon ketua untuk bisa dapat tiket maju pilgub seperti itu. Ya, beliau ini punya modal besar sebenarnya. Walaupun sebenarnya beliau cocoknya fokus jadi calon gubernur. Tidak perlu mencari biar jadi calon ketua partai, karena itu sebenarnya justru menjadikan beliau agak kerdil, karena beliau ini sudah menjadi tokoh dan diterima oleh semua partai, dan semua partai itu ada orangnya Pak Ilham seperti itu. Saya melihat pergerakan politik di Sulawesi Selatan ini hanya dua figur yang melakukan kaderisasi politik, ada Syahrul Yassin Limpo dan Ilham Arif Sirajudin. Nah, ini kadernya beliau ini rata-rata sudah jadi dan sudah ada kadernya, generasinya luar biasa. Nah, ini beliau ini sudah ada pasukannya yang biar tidak dikomando, dia akan bergerak sendiri, dia biaya sendiri, baik di Sulsel maupun di luar. Nah, menurut saya beliau ini memang cocoknya jadi fokus jadi calon gubernur saja, tidak perlu jadi calon ketua partai, karena pasti beliau banyak yang tunggu, banyak yang rindukan. Ya, ini walaupun terlepas dari beliau pernah dipidana seperti itu, tetapi kan ini kasusnya beliau tidak berefek ke kehidupan ekonominya masyarakat. Tidak yang masyarakat merasa tidak dirugikan lah, seperti itu kan. Jadi sementara loyalis beliau ini sangat loyal sampai sekarang seperti itu. Beliau salah satu figur ini yang bisa menjadi magnet sponsor. Jadi orang yang masuk di sini nih itu pasti berlomba membiayai. Karena 2 periode jadi wali kota. Saya masih ingat dulu waktu wali kota banyak anak-anak aktivis dikasih menikah, Pak. Iya. Banyak pokoknya urusannya pengkader. Ya, pengkaderan di situ kencang ini di eranya beliau ini 2 periode jadi wali kota. Nah, saya melihat itu di politik kan itu timbal balik.
kau kasih orang sesuatu, apalagi terkait masa depannya, itu ndak bisa dia lupa sampai anak cucunya seperti itu. Iya. Dan itu dia bisa memanfaatkan jabatan beliau untuk kepentingan orang banyak. Nah, ini saya lihat figur-figur yang ada yang jadi bupati 2 periode tidak lakukan itu. Dia hanya mengambil kader yang sudah ada dari figur sebelumnya kan seperti itu. Nah, saya kira investasi sumber daya manusia ini kan sebenarnya tidak bisa dihitung oleh dengan materi gitu Pak. Iya. Nah itu. Nah menurut saya menarik ketika beliau, sebenarnya saya berharap beliau bisa tampil, apalagi bisa didukung oleh partai saya, Partai Demokrat. Iya, artinya terpilih atau tidak terpilih ya tetap tidak boleh surut dia punya, apalagi dia calon gubernur pasangan sama yang muda-muda kan seperti itu. Saya kira itu untuk sementara Pak Dir. Ya. Baik, sahabat dan sobat IPSO, Pak Direktur Lensa Indonesia, Pak Sugianto Kertanegara, membedah satu persatu figur-figur yang potensial yang terekam oleh IPSO yang potensial maju dan mewakili zona tengah di 2024, sahabat dan sobat IPSO. Saya langsung ke pengamat politik Islam kita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa nama-nama yang disebutkan tadi dengan segala kelebihan-kelebihannya, analisis dokter, siapa dari nama-nama itu yang kalau diibaratkan istilah ya, yang berpotensi mendapatkan karpet merah, dan ya tentu berpotensi menjadi kuda hitam yang serius, bisa mengganggu figur-figur yang mungkin saja dijagokan tapi bisa disalib oleh figur-figur yang lain. Baik Kak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IPSO dimanapun berada, terima kasih Kak Kadir telah mengundang. Kakanda Direktur Lensa Indonesia. Baik, saya melihat figur ini pada dua perspektif nih, dimensi ya. Boleh katakan dimensi dua, ada bagian atau unsur. Pertama itu unsur eksekutif. Eksekutif yang saya maksud adalah misalnya Pak Wali Kota, Pak Taufan Pawe. Beliau Wali Kota sekaligus Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan. Kemudian ada Pak Dr. Andi Pasar Pajalangi MSI, Bupati Kabupaten Bone 2 periode, Ketua Golkar kalau tidak salah. Ya. Dan Ketua IKA Visip Unhas. Terus yang kedua, Pak Andi Sudirman Sulaiman sebagai sebentar lagi akan menjadi gubernur. Sebetulnya Pak Iyas ini juga adalah bagian dari itu, tetapi karena beliau adalah mantan wali kota, hari ini non-job di partai politik yang sedang mengincar 01 Partai Demokrat Sulsel, tentu sedikit beririsan situ. Yang kedua, ada Pak Erwin sebagai wakil ketua juga DPP Partai Golkar, Pak Nurdin Halid sebagai waketum Partai DPP Partai Golkar, dan ada Andi Iwan Darmawan Aras sebagai ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Pak Hatta Rahman, saya pikir kader Golkar, mantan Bupati Kabupaten Maros 2 periode. Sama-sama dari Muhammadiyah dengan Bapak. Oh itu, sama juga kuliah kan. Baik, saya melihat bahwa sesungguhnya figur-figur ini adalah figur yang punya pengalaman bertarung, Kak Kadir. Ya, khususnya mereka yang pernah memimpin eksekutif, Wali Kota Makassar, Wali Kota Parepare, mantan Wali Kota Makassar, Wali Kota Parepare, Pak Dr. Andi Pasar Pajalangi, Bupati Bone 2 periode bertarung. Saya pikir betul dikatakan Kanda Direktur Lensa, beliau mengalahkan incumbent lah boleh katakan begitu ya. Pak Hatta Rahman, Putra Bupati yang di Cicang ya. Terus Pak Hatta Rahman 2 kali memenangkan Bupati di Lumbun juga Partai Golkar. Itu harus diketahui bahwa
Kabupaten Maros sebelum Pak Hatta Rahman itu adalah kandangnya, salah satu kandangnya Partai Golkar, dan itu menarik juga karena ada putra mahkota Andi Najamuddin sebelumnya juga tidak sempat mengalahkan ya Pak Hatta Rahman. Terakhir mendelegasikan kepada kadernya, temannya bersama iparnya lagi-lagi memenangkan 3 periode partai PAN di Kabupaten Maros. Tentu saja figur-figur ini adalah figur yang kemudian patut untuk kemudian diperhitungkan dan punya kans, punya kekuatan untuk kemudian tampil di Pilgub tahun 2024. Tentu saja kita melihat bahwa sesungguhnya infrastruktur partai politik itu sangat berpengaruh kuat terhadap keterpilihan seseorang, baik dari sisi popularitas, aksesibilitasnya, dan aspek elektoralnya. Karena saya selalu meyakini bahwa modernisasi yang sedang dikencangkan, didorong dalam partai politik, tentang rekrutmen, kaderisasi, dan distribusi kader, saya pikir partai politik perlu konsen di situ. Karena kalau tidak, saya pikir partai politik itu seperti mobil rental aja ke depan. Kita tidak menginginkan partai politik itu seperti mobil rental. Siapa yang banyak duit, dia yang datang menyewa dan bawa pergi. Setelah dia terpilih, Pak, sampai di tujuan tinggalkan partai politiknya. Kan kita kan tidak menginginkan begitu. Filosofi partai politik itu adalah sebuah instrumen media untuk mengantar seseorang berpartai politik, dan bagian daripada media mengkomunikasikan kepada masyarakat, voter, rakyat sebagai inti daripada demokrasi itu. Nah, oleh sebab itu Kak Kadir, sesungguhnya figur-figur yang muncul ini ke depan saya pikir adalah peluang-peluang itu dan kemudahan untuk memperkenalkan diri adalah mereka yang ada di eksekutif. Ya, di era Pak Jokowi ini adalah era di mana seseorang itu punya track record, punya karya, punya semangat untuk kemudian memperlihatkan kepeduliannya, memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat lewat mereka menjadi bupati, wali kota dan seterusnya. Entah Pak Iyas ini atau Pak Aco ini sebagai mantan wali kota punya kans untuk pilgub, atau Pak Taufan Pawe wali kota dan Pak Bupati dan mantan bupati ini Pak Dr. Andi Pasar dan Pak Hatta Rahman yang akan mengikuti jejak Pak Jokowi untuk kemudian tampil di Pilgub Sulsel, atau Pak Andi Sudirman juga hari ini yang kemudian punya infrastruktur, karena beliau ini akan istirahat, ada pelaksana tugas. Kalau bagus komunikasinya, saya pikir infrastruktur yang sudah dipasang, jangkar-jangkarnya ini kan cukup kuat lah ya, sebagaimana lazimnya kan, kecuali kalau treble kita tidak tahu. Tentu saja Pak Andi Sudirman ini yang punya tim untuk mengkomunikasikan itu, dan tim-tim yang ada di eksekutif, di SKPD, OPD dan seterusnya, itu yang akan kemudian bekerja untuk beliau. Saya kira cukup dulu sekian Kak Kadir. Baik, pembuka dari Pak Dr. Ridwan Taulan dalam memulai diskusi. Kita kembangkan sahabat dan sobat episode. Pak Direktur, kita bedah kembali. Bisa dijawab dengan lugas pertanyaan saya. Andi Sudirman Sulaiman, pasti kita semua sepakat kalau dia muncul pasti calon gubernur, karena sudah petahana saat ini ya. Jadi kita sudah sepakati, artinya tidak perlu lagi dipertanyakan. Baik, yang lain, Taufan Pawe, Nurdin Halid, Erwin Aksa, ini dulu, Andi Pasar Pajalangi. Kalau dari 4 nama ini, siapa yang berpotensi muncul sebagai calon gubernur? Kira-kira baik itu menggunakan Golkar atau tidak menggunakan Golkar. Tentu indikator utamanya adalah menggunakan Golkar, karena pasti ketika salah satu dari kader itu maju, pasti ada yang menggunakan Golkar. Seperti apa analisis Pak Direktur? Ya, jadi saya lihat ini tadi di kotak ini, kotak Golkar ini tadi. Kotak Golkar ini ada senior di situ, Pak Nurdin Halid, ada siapa, Erwin Aksa, ada Taufan Pawe sama Andi Pasar Pajalangi. Kalau saya ke depan itu, kalau kita sepakat itu Pak Andi Sudirman Sulaiman, iya, yang akan memulai mendeklarasikan diri sebagai
kembali menjadi calon gubernur Dari zona tengah. dari zona tengah, maka yakin saja bahwa mata publik Sulawesi Selatan itu melihat bahwa ini pertarungan anak-anak muda, pertarungan orang-orang baru kan begitu. Nah, di brandnya pemilih itu pasti mengarah ke orang baru kan seperti itu. Makanya menurut saya orang akan lebih cenderung menilai ini yang baru. Yang baru. Ada di Pasar Pajalangi dan Pak Topan Pawe. Iya. Memang Pak Nurdin Halid akan berusaha keras untuk muncul, tetapi kan dengan saya mengikuti perkembangan ritme dari statementnya beliau di Sinjai, itu kan mestinya kalau figur ini menarik, itu langsung ada gelombang-gelombang komunikasi, ya. Nah, ini akan didiskusikan di warkop-warkop apa semua. Nah, ini tidak. Berarti ada fenomena bahwa pemilih itu butuh figur yang baru yang dia mau diskusikan seperti itu. Nah, memang di politik ada momentum. Kapan kita kehilangan momentum, itu susah untuk kita dapat lagi seperti itu. Ya, semua di politik seperti itu, Pak. Susah kalau pernah kita di atas turun, susah naiknya, Pak. Susah naiknya, Pak. Iya. Itu yang dinamis. Yang menurut saya ini figur yang dinamis. Itu yang akan diterima oleh publik. Sehingga pertanyaannya pada Pak Direktur, adakah kemungkinan tidak ada salah satu dari 4 nama ini yang diusung Golkar? Karena kan Golkar selalu membuat Golkar bisa saja tidak ada yang dia usung. Misalnya di Kendi Sudirman? Kemungkinan besar dia ke situ. Karena dia akan melihat siapa kandidat yang paling jelas kemenangannya dari indikator-indikator politik, dia bisa mengarah ke sana seperti itu. Karena apalagi di peta politiknya Golkar di DPP, itu satu grup sama Nasdem, sama PDIP, PKB dan sebagainya. Jangan sampai ada simulasi pusat mengarah ke provinsi kabupaten, dan itu dia baku bagi, sisa di Jakarta dia bagi, kau di sini, kau di sana. Di Sulsel mungkin ini masuk, kan bisa berbagi seperti itu. Di daerah sisa dieksekusi, kan begitu. Saya lihat ini tidak lepas dari kebijakan istana nanti. Apalagi nanti, apalagi ada berapa, lebih 1 tahun, pelaksana tugas, ada PLT, ada PLT. Jadi agak dinamis memang situasinya. Saya masih menganggap dua ini bisa dinamis di Golkar. Ada Pak Topan Pawe sama Andi Pasar Pajalangi. Okay. Dalam kapasitas Topan Pawe calon gubernur, Andi Pasar calon wakil gubernur. Atau dua-duanya bisa? Kalau kapasitasnya beliau, saya lihat belum bisa ke calon gubernur. Tapi kapasitas wakil. Kapasitas wakil. Artinya sesuai tema kita, Golkar kemungkinan besar hanya menghadirkan kapasitas wakil kalau bukan Nurdin Halid. Karena pasti hanya Nurdin Halid yang bisa diusung dalam kapasitas sebagai calon gubernur kalau sudah pernah bertaruh. Menarik, sahabat dan sobat episode dari Pak Direktur Lensa Indonesia. Saya langsung kembangkan ke Pak Dr. Ridwan. Tadi beliau sudah menyebut beberapa nama. Kita fokus ke Andi Iwan, Darmawan Aras, Atta Rahman, dan Iyas. Dari 3 ini, apakah ada potensi 3-tiganya maju bertarung, atau salah satu dari ketiga ini? Siapa yang paling berpotensi muncul? Kalau tadi dari Pak Direktur, Andi Sudirman, sudah disepakati Andi Sudirman kemungkinan besar sudah muncul karena petahana ya. Dan Topan Pawe dan Andi Pasar kemungkinan menjadi calon wakil. Bisa saja Andi Sudirman kalau mengambil tokoh tengah ya berpasangan dengan Topan Pawe, dalam arti kata Golkar toleransi ke dia, tapi Topan Pawe 02. Itu potensi itu ada. Potensi itu ada. Dan Andi Pasar potensi juga ada, dia diusung sebagai calon wakil dan Golkar mencari calon gubernur 01 dari luar.
Misalnya dari zona selatan atau dari zona Utara. utara. Kalau di Golkar kan selalu dinamis seperti itu. Terkait Andi Iwan Darmon Aras, Atta Rahman dan Iyas, siapa yang paling berpeluang dari 3 nama ini untuk menjadi calon gubernur? Baik Kak Kadir, sebetulnya kalau tadi itu di awal pembicaraan saya bahwa Iyas maupun Pak Atta Rahman ini adalah mantan eksekutif, top di eksekutif, mantan bupati dan wali kota. Bedanya ini sebetulnya adalah karena perbedaan di partai. Pak Atta Rahman sampai sekarang ini, kalau tidak salah masih kader Golkar kan, kader PAN. Begitu pula Pak Iyas hari ini sedang gencar-gencarnya memperebutkan, ya, meraih dan bagaimana memenangkan pertarungan di di Musda Demokrat Sulsel. Kalau sekiranya yang indikator yang bisa kita ambil, kalau sekiranya Pak Iyas mampu merebut Demokrat Sulsel, maka saya yakin Pak Iyas ini akan maju menjadi bakal calon gubernur Sulawesi Selatan. Berarti dia yang kemungkinan bisa muncul mendampingi ASS menjadi perwakilan zona tengah. Iya, kemungkinan itu. Andi Iwan Darmon Aras. Kalau ini sebetulnya masih kita bisa bedah, dalam arti bahwa sesungguhnya tergantung bagaimana sikap Pak Prabowo Subianto. Pak Andi Iwan ini adalah anak emas, ya, kader emasnya Pak Prabowo Subianto. Tergantung instruksi apakah akan memaketkan ketika misalnya Pak Prabowo jadi capres. Tentu dia akan paketkan seiring dengan cagup-cagupnya di provinsi termasuk di Selatan. Nah, kalau tidak saya pikir Andi Iwan ini akan konsen menjadi anggota DPR RI dan menjadi menteri. Sekiranya kemudian Pak Prabowo ini memenangkan Pilpres tahun 2024. Saya pikir kalau itu yang terjadi, saya pikir iya. Walaupun saya pikir tidak juga menutup kemungkinan bahwa Andi Iwan ini juga akan mewakili zona tengah untuk kemudian menjadi cagup. Berarti kalau kita lihat ada tiga figur yang bisa muncul dari zona tengah selain Andi Sudirman, terus Iyas dan Andi Iwan. Karena maksudnya begini, beliau ini kader muda, ya. Andi Iwan ini kader muda, ketua DPD Gerindra Sulsel, dan saya pikir pengalaman bertarungnya sebagai anggota DPR ada, kapitalnya juga ada, infrastruktur jelas ada. Nah, saya pikir paling siap lah, ya. Sisa kemudian menambah koalisi dengan partai lain. Dibanding misalnya figur-figur lain yang kita sebutkan tadi, di internal saja belum selesai misalnya. Artinya Iyas tergantung Musda Demokrat. Sangat tergantung. Kalau tidak menang, maka potensi dia untuk menjadi calon gubernur dari zona tengah ini juga agak tipis, ya. Agak tipis, dan saya pikir melemah. Karena momentumnya beliau yang kemarin sudah lewat. Kalau mau maju lagi hari ini, berarti dia harus melipat gandakan kapitalnya dan konsolidasinya. Itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah karena dengan posisi hari ini berada di luar kekuasaan, tentu saja orang akan berpikir untuk kemudian bertarung dan seterusnya, Kadir. Saya kira cukup dulu, Kadir. Masih tambah, Kadir? Sedikit tambahan lagi. Andi Iwan Darmon Aras, kalau dalam kapasitasnya, tentu ada pandangan rasional, ya. Ya. Cocoknya memang dia di 01 atau di 02? Saya kira ini akan dipertimbangkan oleh DPP-nya dengan segala kemampuan dan kapasitas kapital yang dimiliki oleh Andi Iwan Darmawan, karena memang melihat bahwa figur beliau ini dari sisi sebetulnya sukses di DPR, oke, sukses di partai, oke, tetapi belum punya pengalaman bertarung di eksekutif, di pilgub, begitu pula di kabupaten, calon bupati. Kalau misalnya beliau hari ini bupati, maka hampir pasti beliau akan bertarung sebagai cagup. Tapi ini kan pertarungan elektoral pada konteks caleg dan calon bupati, calon gubernur, ya. Calon gubernur itu kan berbeda menurut saya, sehingga kemudian irisan-irisan itu dan pertimbangan-pertimbangan itu saya pikir akan dilakukan oleh Andi Iwan, karena memang ya bertarung juga tanpa kemudian memperlihatkan menganalisis seluruh potensi situasi dan seterusnya juga kan jadi persoalan. Saya kira gitu, Kak Kadir. Baik, sahabat dan sobat itu
analisis dari Pak Dr. Ridwan menggambarkan di zona tengah ini memang ASS dan IAS adalah dua figur yang memang sangat berpotensi mewakili zona tengah. Baik, sedikit saya kembangkan pertanyaan terakhir ke Pak Direktur. Iya, iya. Pak Direktur, ASS ini kan tokoh muda. Nah, tentu kalau analisis kita tadi bahwa Golkar dengan segala dinamikanya bisa saja memang Golkar hanya melahirkan rekomendasi calon wakil, apakah itu ke zona selatan 01-nya atau ke ASS atau ke IAS. Kan Golkar juga tidak bisa dilepas dari sosok seorang IAS. Dia pernah memimpin partai ini, walaupun singkat ya, menjadi ketua DPD 1 Golkar, dan pada saat itu diambil alih oleh Pak Sarul. Kalau seandainya IAS tidak bisa mendapatkan Demokrat, potensi dia mendapatkan Golkar juga sangat terbuka kah? Nah itu. Dan Tajam ya. dan kata kuncinya adalah dari zona tengah ini, apakah kita juga akan mengunci bahwa memang yang potensial bisa maju sebagai 01 hanya Andi Sudirman Sulaiman dan IAS, ataukah ada kemungkinan figur di luar nama-nama yang kita diskusikan ini muncul? Pak, Iya, iya. Wah, luar biasa. Keras ini. Ya, yang pertama tergantung PLT gubernur nanti. Itu juga Yang sangat pertama. menentukan ya. Itu yang pertama. Orang akan membaca peta PLT gubernur. Intinya kan. Terkait dengan apakah menguntungkan Andi Sudirman Sulaiman untuk mengamankan tadi. Betul. Pijakan-pijakan beliau. Yang pertama. Terus yang kedua, Golkar ini anggaplah Pak Ilham tidak terpilih di Musda Demokrat, itu beliau sepanjang dia konsisten untuk siap maju di Pilgub Sulawesi Selatan, itu terbuka lebar, Pak. Karena masih ada, saya melihat masih banyak yang rindukan beliau. Yang kedua, beliau ini ada kader, ada loyalis yang dia sudah rintis dulu. Nah, terkait Pak Andi Sudirman Sulaiman sebagai tokoh muda, saya kira ini modal besarnya beliau. Karena terus terang di persepsi masyarakat itu di politik, dia lebih suka pilih yang lebih muda daripada yang sudah agak tua. Kan begitu. Makanya momentum pertarungan anak muda ini Terbuka. itu lebih diuntungkan figur-figur muda ini. Seperti itu. Ya apalagi sudah beberapa kali bertarung orang, baru selalu kalah. Itu menjadi catatan besar. Orang agak ragu masuk di situ, dia bilang, nanti kalah lagi. Kan begitu. Jadi orang yang sudah pernah di situ, tapi dia berpikir maju lagi situ. Karena kita sudah, makanya bahaya Pak Dir, kalau kita sering kalah. Iya. Karena seperti disampaikan Pak Dokter tadi, harus ada kekuatan lebih besar lagi. Iya. Kalau kita Menggandakan. mau bertarung kembali kan. Nah, sementara seperti Pak Nurdin Halid ini berapa kali kalah. Iya. Yang kedua kehilangan momentum. Dan kehilangan kekuatan. Betul. Power politik juga sudah mulai luntur kan seperti itu. Bagus beliau jadi kingmaker saja nanti. Artinya bagaimana supaya menyelamatkan figur muda, siapa dari sana diatur, karena sebenarnya Pak Ilham itu kadernya Pak Nurdin. Seperti itu. Dan ya apakah ini bisa menyatu nanti? Itu luar biasa kalau itu Meda, apalagi sama-sama dari Bone kan. Iya. Tapi mudah-mudahan dari Bone itu satu saja yang maju Pilgub 01. Karena kalau dua itu agak bingung juga orang di sana. Begitu juga di Goa, satu saja yang maju. Nanti bingung kita. Kalau gitu kan? Iya. Kalau kan ada memang itu daerah basis ya. Harus punya daerah basis. Terus ada
nanti ada daerah perebutan di mana kita ada bertarung bebas kan. Nah, terus ada daerah basis lawan. Ada kan Pak Dir sudah tahu rumusnya semua itu kan. Nah, jadi kalau kita tidak punya daerah basis, itu juga modal berat Pak. Kalau kita bertarung sementara kita tidak punya basis, orang akan melihat di kampungmu saja kau tidak solid. Apalagi ini pandangan orang luar itu kan, ya kenapa kau keluar di sini? Padahal di situ saja tidak solid. Kan ini sederhana nih. Iya. Makanya perlu ada ya dewan adat lah turun tangan ini kan, mengelola ini kompetisi kan. Jangan semua dia diserahkan ke partai politik. Karena partai politik ini kan kepentingannya Pak. Artinya perlu Pak JK ini harus turun tangan. Turun tangan. Ini. Kalau tidak turun ini dewan adat ini mengelola ini kompetisi, selesai. Pak Saru di selatan juga harus turun Pasti tangan. Pak Saru turun tangan di selatan. Ini saja. Nah, kan begitu. Pak JK juga. Jangan semua berebut kan begitu kan. Begitu. Jadi ini kalau apalagi momentum anak-anak muda ini akan bertarung, wah itu bagus tabrak-tabrak nanti. Gitu. Jadi memang butuh partai, ada juga tokoh yang harus terlibat. Jangan tokoh ini hanya menonton seperti itu. Kondisi yang ada di Sulawesi Selatan ke depan seperti itu. Wah, begitu. Pendalaman dan sekaligus segmen terakhir dari Pak Direktur Lensa Indonesia Pak Sugianto Negara menutup pemaparan beliau. Saya mempertanyakan terakhir ke Pak Dr. Potensi figur baru muncul dari kalangan TNI Polri di zona 2 ini. Adakah bayangan itu bisa terlihat? Karena ada juga yang sedikit mengkhawatirkan kalau misalnya pelaksana tugas itu dari kepolisian, Jenderal Bintang 2 dan Putra Sulsel. Nah, ini kan juga perlu diwaspadai. Atau misalnya dia dari kalangan Kementerian Dalam Negeri dan Putra Sulsel. Nah, potensi itu kan bisa mengganggu konstelasi, dalam arti kata dia bisa muncul sebagai pendatang baru. Adakah sejauh ini potensi kita lihat atau tidak ada seperti itu? Dan kalau melihat kondisi perpolitikan, apakah memang ada Sudirman ini mampu menutup ruang persaingan di zona tengah ini bagi figur-figur yang lain? Kalau di zona tengah ini kan banyak sebetulnya purnawirawan. Bukan banyak sih, tapi ada sejumlah purnawirawan, termasuk mantan Panda, mantan Kapolda itu kan ada di Andi Bur, Andi Semangeruka, betul. Siapa lagi dari Parepare? Andri Bali Lamo. Lewat itu dia. Dia di utara dia. Oh, utara dia. Yang sama lagi mantan Kapolri? Kapolda. Laupe. Pak Guntur Laupe, ya kan? Kemungkinan nama-nama ini muncul mewarnai. Itu sangat tergantung pada situasi dan dinamika politik jelang PLT Kakak Dir. Karena bisa saja mereka ini akan melakukan konsolidasi secara internal baik TNI Polri, begitu baik TNI maupun Polri, untuk kemudian apakah mereka akan berkoalisi kan untuk maju atau seperti apa. Karena memang Sulsel ini kurang lebih 20 tahun, kurang lebih 15 tahun ya, hampir 20 tahun tidak muncul dari kalangan TNI Polri sebagai gubernur. Terakhir Pak Amin Sam kan? Ya, Pak Amin Sam, sebelumnya Pak Zainal Basir Palaguna. Setelah itu kan tidak ada lagi. Apakah itu momentum ini adalah momentum yang dipersiapkan oleh mereka beririsan dengan kondisi yang hari ini di mana preferensi politiknya Pak Jokowi ini itu banyak-banyak menggunakan potensi-potensi yang ada di Polri, kan? Dan situasi itu sebetulnya sangat memungkinkan Pak, untuk Sulsel ini, mengingat dinamika Sulsel yang cukup tinggi, putra daerahnya, sumber daya di TNI Polri yang sudah pensiun maupun yang aktif juga cukup banyak. Nah, bisa saja itu akan terjadi. Di samping itu, bagaimana misalnya posisi sikap, misalnya di Sudirman Sulaiman,
yang punya irisan-irisan keluarga, misalnya di Amran Sulaiman mampu mengkomunikasikan itu, kalaupun turun terlibat itu mensupport gen gen mereka, kelompok mereka, atau sebaliknya mungkin seperti apa kita juga belum tahu situasinya, tetapi kemungkinan terbuka itu bisa saja, peluang-peluang itu bisa saja terbuka. Kadir mengingat bahwa kemarin Andi Bur itu pernah membranding dirinya, sosialisasi dan seterusnya, walaupun tidak sempat maju ya. Kalau di kalangan yang akan pensiun dan sudah pensiun, saya pikir sangat terbuka barangkali, menurut saya, tentang kehadiran beliau nanti, termasuk juga akan menjadi PLT. Kan kalau PLT, wah, saya kira luar biasa itu kan. Tentu dia sangat dekat dan beririsan tentang itu. Kembali Kak. Sahabat dan sobat, episode kedua narasumber kita, Pak Direktur Lensa Indonesia, Pak Sugianto Negara, dan pengamat politik Islam kita, Bapak Dr. Ridwan Fawallah, telah membedah tema diskusi kita dengan sangat luar biasa. Beliau menguliti secara dalam-dalamnya figur-figur potensial yang diperkirakan akan bersaing untuk muncul mewakili zona tengah dengan sangat seksama dan sangat ilmiah, dengan analisis yang sangat tajam dan sangat rasional, sahabat dan sobat. Dan tentu saja itu bisa menjadi referensi untuk masyarakat Sulawesi Selatan, terkhusus masyarakat di Sulsel zona tengah. Terima kasih Pak Direktur, Pak Dokter, Siap. Atas edukasinya. Sampai ketemu lagi pada diskusi-diskusi Siap. berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.